Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa bersama dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan memintakan salah satu dari kalian untuk membacakan doa kepada Muhammad Rizky. Silakan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahyi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika. Ya, terima kasih kepada Muhammad Rizky yang telah membacakan doa tadi. Ya, Bapak harap semuanya silakan keluarkan buku pelajarannya, buku tulis dan alat-alatnya. Ini mengabsen dulu ya. Muhammad Rizky Al-Madani, Abdul Mursyid, Abdul Nabila, Elvira Ramadan, Elda Syahida, Fatimah, Ni'mah Hasanah. Harapkan semuanya rajin-rajin turun ke sekolah untuk belajar, karena ini semua untuk adalah masa depan kalian sendiri agar lebih baik lagi ke depannya. Baik, kita hari ini akan sama-sama mempelajari bab 12 tentang Khulafaur Rasyidin ya. Namun sebelumnya, sebelum pembelajaran kita mulai tentang Khulafaur Rasyidin, Bapak ingin mengingatkan kembali pada kalian masalah pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang perkembangan Islam periode Madinah. Bapak mau tanya, kira-kira masih ingat atau tidak ya? Kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Ya, silakan. Yang bisa, silakan angkat tangannya. Kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Ya, silakan Rizky. Karena adanya ancaman dan tekanan dari orang-orang Quraisy. Iya, Nabi hijrah ke Madinah karena adanya ancaman dan tekanan dari orang-orang Quraisy. Kalian sudah ingat perkembangan Islam di Madinah. Sekarang kita akan memasuki bab 12. Ya, silahkan dibuka. Bab 12 tentang Khulafaur Rasyidin ya. Silakan buka LKS-nya. Sebelum Bapak menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, Bapak ingin bertanya dulu, apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, silakan. Iya. Iya, mungkin umat Islam ya, saudara Rasulullah. Ada berapakah orang yang disebut Khulafaur Rasyidin? Angkat tangan dulu. Iya, 4 orang. Sedang simak video pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pejuang jalanan. Khulafaur Rasyidin dimaknai dengan masa-masa kekhalifahan Islam yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Pada masa kekhalifahan ini, kepemimpinan baginda Rasulullah diteruskan oleh keempat orang sahabatnya. Kami akan merangkum sosok para Khulafaur Rasyidin, di antaranya 1. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang anak dari Abu Quhafan dan Umur Khair Salamah yang lahir pada 573 Masehi. Kedua orang tuanya merupakan bangsawan dan saudagar yang dihormati di kalangan Quraisy.
Abu Bakar termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama memeluk Islam di luar keluarga Nabi. Abu Bakar juga mendapat gelar As-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama meyakini dan juga membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Putri Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah, juga dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sangat dicintai baginda Rasulullah atas semua pengorbanannya untuk perjuangan Nabi. Masa kepemimpinan Abu Bakar adalah selama 2 tahun, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. 2. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 574 Masehi. Memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Khantamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan Quraisy. Umar masuk Islam pada saat berusia 27 tahun. Padahal sebelumnya Umar sangat benci dan selalu memusuhi Nabi dan juga para pengikutnya. Bahkan ia tak segan-segan untuk menyiksa anggota suku Adi yang ketahuan memeluk Islam, seperti Labibah dan Zinmirah. Begitu juga dengan adiknya sendiri, Fatimah. Umar pun menyiksanya karena Fatimah memeluk Islam. Namun, keteguhan hati Fatimah membuat Umar luluh. Hatinya tergerak untuk membaca ayat Allah dan kemudian menemui Nabi. Setelah itu, Umar pun masuk Islam dan meninggalkan kebenciannya. Gelar yang diberikan kepada Umar bin Khattab adalah Al-Faruq, yang artinya pembeda atau pemisah. Umar lebih memilih disebut Amirul Mukminin daripada sebutan khalifah, yang artinya pemimpin orang-orang yang beriman. Hanya ia yang menggunakan sebutan tersebut. Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ia memimpin dari tahun 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. 3. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman merupakan seorang keturunan Bani Muawiyah atau Umayyah yang memiliki seorang ayah bernama Affan bin Abu As bin Umayyah dan ibu bernama Urwa binti Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Mereka adalah keturunan yang mulia dan terhormat. Utsman bin Affan berasal dari keturunan bangsa saudagar yang kaya raya. Sejak kecil, ia dilatih oleh orang tuanya untuk berdagang melintasi padang pasir ke negeri Syam hingga Hira. Utsman merupakan sahabat dekat Abu Bakar, sehingga ia bisa bertemu dengan Nabi dan masuk Islam lewat sahabatnya tersebut. Utsman juga menikahi kedua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum, sehingga ia mendapat gelar Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan adalah selama 13 tahun, yakni dari tahun 644 sampai 655 Masehi atau 23 sampai dengan 35 Hijriah. 4. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan keturunan dari Bani Hashim. Beliau juga merupakan sepupu Nabi yang kemudian menjadi menantu Nabi setelah menikahi putri Nabi bernama Fatimah. Untuk lebih jelas lagi, jadi hari ini kita akan belajar bab 12 tentang Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi ya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kompetensi dasar yaitu
mengetahui sikap terpuji Khulafaur Rasyidin, khususnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini yang kita pelajari ini. Jadi mengetahui sikap terpuji Khulafaur Rasyidin, khususnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Indikator pencapaian kompetensi yang 3.14.1 itu menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Al-Khulafaur Rasyidin, ya. Yang 3.14.2 itu menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Al-Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran, kita belajar tujuannya adalah kalian diharapkan menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Al-Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar dengan baik dan benar. Yang berikutnya kedua, menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Al-Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dengan baik dan benar. Rasyidin, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin umat Islam yang bijaksana dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang menggantikan Rasulullah SAW dan mengatur semua urusan kaum muslimin. Itu adalah tugas daripada Khulafaur Rasyidin, ya. Itu selama 11 tahun, ya. Terus selama menjadi khalifah, pemimpin, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bakar As-Siddiq adalah yang pertama, beliau menghadapi orang-orang murtad. Setelah pertanyaan kalian jawab, silahkan diskusikan sama kawan masing-masing. Bapak beri waktu 10 menit. Ingin mencarinya di komunikasi kalian yang memiliki atau HP, silahkan. Silahkan juga untuk mencari jawaban. Sebentar. Waktu diskusi kalian sudah habis, sudah selesai. Jadi silakan bagi kalian untuk bertanya. Mungkin kelompok 1. Sebutkan dan jelaskan sikap terpuji keteladanan pada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya, siapa yang bisa jawab? Pak, Ya, silakan. sikap keteladanan Abu Bakar As-Siddiq: kasih sayang, suka menolong dan dermawan, setia, berjiwa tenang, rendah hati, suka bermusyawarah. Iya, itu keteladanan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang Umar. Ya. Kelompok 2. Silakan. 1. Memberani, 2. Sederhana, 3. Adil, 4. Tegas, loyalitas tinggi, tanggung jawab. Iya, itu Umar bin Khattab. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin sama-sama kita akan mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang Al-Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi kita sama-sama, ya. Untuk kelompok 1, kesimpulannya apa? Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad SAW,
yang diangkat menjadi khalifah Abu Bakar Siddiq, orang yang selalu percaya dan membenarkan semua apa yang apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ketika kepribadiannya kasih sayang, suka menolong, dermawan, setia, berjiwa tenang, rendah hati, dan suka bermusyawarah. Yuk, kita menutup pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi Bapak ingin mengetahui tentang pembelajaran kita hari ini. Bapak mau bertanya, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Pengertian Khulafaur Rasyidin. Ya, siapa yang dapat silakan angkat tangannya. Apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Ya, rezeki. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam yang bijaksana dan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang menggantikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengatur semua urusan kaum muslimin. Sebutkan apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah. Kebijakan Abu Bakar Siddiq saat menjadi khalifah. Ya, silakan Nabi. Memerangi hati palsu, dua memerangi mereka yang mengatakan dan memerangi menyebarkan, tiga memperbaiki Al-Quran, empat memperluas wilayah kekuasaan Islam. Iya, ya. Berarti Bapak anggap kalian sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan pembelajaran kita untuk minggu depan, yaitu masih tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu membahas sahabat Nabi yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Di minggu mendatang kita masih tentang Khulafaur Rasyidin, adalah yang kita bahas materinya tentang Utsman bin Affan, agar kalian nanti menjadi orang-orang yang berguna nusa dan bangsa, terutama untuk diri kalian dan juga keluarga. Diharapkan kalian jangan malas lulus sekolahnya dan juga belajarnya. Memintakan lagi kepada salah seorang memimpin doa untuk penutup pembelajaran hari ini. Mursyid silakan membaca doa untuk setelah belajar. Ya, semuanya silakan tadakan tangan. Terima kasih kepada Mursyid yang telah memberikan doa penutup pembelajaran hari ini. Salah hilaf atau mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.